Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Julita, guru biologi SMA IT Gema Nurani. Ya, hari ini kita akan belajar biologi di kelas 11. Temanya apa ya kita? Nah, kita lihat dulu gambar berikut ini. Apakah persamaan antara tiga gambar berikut? Yang pertama, ponsel atau telepon seluler. Yang kedua, penjara. Yang ketiga adalah unit sel. Ya, ketiga gambar ini merupakan memiliki satu persamaan, yaitu terdiri atas sel atau tersusun atas sel. Ya. Nah, tapi yang kita pelajari hari ini adalah sel dalam ruang lingkup biologi. Sel dalam ruang lingkup biologi adalah unit struktural dan fungsional terpenting untuk menyusun suatu kehidupan. Nah, sel bisa kalian amati di kulit kalian. Walaupun tidak terlihat karena ukurannya mikroskopis atau hanya dapat dilihat oleh bantuan mikroskop, namun seluruh tubuh kalian itu tersusun atas sel, baik itu rambut, kulit, ginjal, usus, hati, jantung, dan semua organ tubuh yang ada di tubuhmu adalah tersusun atas sel. Nah, berikut adalah susunan atau organel yang ada pada sel, yaitu ada inti sel, kemudian ada sitoplasma atau cairan sel, kemudian ada membran sel. Membran sel ini fungsinya hampir sama dengan kulit kita, yang fungsinya untuk melindungi organel-organel yang ada di dalamnya karena fungsinya sangat beragam. Oke, kalian bisa lihat di gambar berikut, ini adalah satu sel hewan. Kalian bisa lihat di sini terdiri atas nukleus sebagai inti sel. Nah, sel ini bentuknya seperti ini ya. Lihat ada bagian flagellanya. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini ada sel tumbuhan. Untuk membedakan sel tumbuhan dan sel hewan, dari bentuknya saja kita bisa lihat di sel tumbuhan ada bagian yang melingkupi bagian membran selnya, yaitu ada dinding sel. Inilah yang membuat sel pada tumbuhan, misalnya daun pada tumbuhan itu ketika kita potek, nah itu akan patah, tidak bisa kembali seperti semula. Berbeda dengan sel hewan atau sel pada manusia. Ketika kita sentuh atau ketika kita cubit nih kulit kita, maka dia akan kembali seperti sedia kala atau seperti normalnya. Tuh ya perbedaannya. Nah, kalian bisa cari lagi perbedaannya di literatur lain. Kemudian ada lagi membran sel. Membran sel ini unik, yaitu tersusun atas fosfolipid berlayar, tersusun atas dua lapis yang beragam strukturnya. Ada yang fosfat, ada yang lipid, juga ada bagian glukosanya atau karbohidratnya. Kalian bisa lihat di gambar berikut. Nah, kenapa harus tersusun atas ada lemak, ada fosfat dan sebagainya itu? Karena kalau membran sel ini tipis, maka mungkin saja kita nih sebagai makhluk hidup akan rentan terkena penyakit atau akan rentan terkena invasi dari benda asing atau misalkan bakteri, virus, parasit dan sebagainya. Karena ini adalah sebagai border atau penjagaan pertama kita, membran sel. Kemudian ada nukleus. Nukleus ibarat kepala atau ibaratnya presiden dan jajaran pemerintahnya. Fungsinya adalah untuk apa? Fungsinya untuk memerintahkan setiap organel-organel yang ada di dalam sel itu untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan perintah dari nukleus. Di dalam nukleus ada nukleus, anak inti sel. Kemudian di luar dari nukleus ini ada yang namanya retikulum endoplasma, dan retikulum endoplasma ini fungsinya adalah berkaitan dengan nukleus untuk mentransfer sintesis dari protein, hasil dari kopi DNA yang dilakukan oleh nukleus. Nah, selanjutnya tak kalah penting yaitu adanya mitokondria. Nah, mitokondria ini, tahukah kalian, inilah
organel penting yang fungsinya adalah untuk memproduksi energi. Jadi dengan cara mengambil nutrisi yang kita peroleh dari hasil makan. Nah, nanti di mitokondria inilah makanan tersebut akan diproses menjadi energi berupa ATP atau adenosine trifosfat. Nah, inilah bentuk kimiawi dari energi yang kita gunakan keseharian. Bisa kita gunakan untuk belajar, berolahraga, dan aktivitas lainnya. Fungsinya sangat penting sekali. Dan energi itu dapat dikeluarkan dalam bentuk panas. Makanya ketika seorang atau organisme tertentu dikatakan hidup apabila dia memiliki suhu tertentu. Tuh. Lanjut lagi, nah tahukah kalian ternyata DNA mitokondria 100% diwariskan dari ibu. Kenapa dari ibu? Karena saat proses fertilisasi atau penyatuan antara sel sperma dan sel ovum, itu disebut dengan fertilisasi, maka ketika sperma itu menembus ovum, ketika itu pula bagian leher dan ekor dari sperma yang di dalamnya terdapat mitokondria dari ayah itu akan putus, sehingga yang masuk dan menyatu dengan ovum ibu adalah hanya bagian dari kepala yang berisi DNA dari ayah. Seperti itu, sehingga ketika berkembang menjadi janin, kemudian bayi, sehingga kita bisa beraktivitas ini, yang kita gunakan adalah energi dari mitokondria yang diwariskan oleh ibu kita. Jadi benar kata Rasulullah, ya, sesungguhnya ibu itu derajatnya 3 kali dibanding dengan ayah, karena ibu itu dia melahirkan, membesarkan, dan sebenarnya dia hamil, ya, dan begitu berat pengorbanan ibu. Dan ingat kembali bahwa energi yang kalian gunakan untuk beraktivitas, yang kalian gunakan untuk bekerja ini adalah hasil ringan atau hasil sumbangsih mitokondria dari ibu. Namun, apa peran ayah? Peran ayah adalah memberikan nafkah untuk mengasuhkan makanan untuk kita anaknya. Jadi, kedua ayah dan ibu memiliki peranan penting dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau kita sakit, coba cek bagaimana interaksi kita dengan orang tua kita. Selain itu, kita juga harus cek bagaimana pola makan dan pola kehidupan kita. Selanjutnya, kalian akan bisa lihat fungsi-fungsi dari tiap organel lainnya di video berikut ini. Oke, di sini adalah struktur dari sel yang tadi sudah Miss beritahu beberapa fungsinya. Ini adalah sel dari hewan. Ya, kita bisa lihat ke dalam ini ada berbagai macam warna. Ini menunjukkan bahwa organel yang terdapat di dalam sel itu beragam dan memiliki fungsi yang beragam pula. Di luar ada namanya membran sel. Yang kemudian sitoplasma sebagai cairan sel, kemudian ada DNA yang terdapat di nukleus sebagai inti sel. Kemudian selanjutnya yaitu sel dibagi menjadi dua, ada eukariot dan prokariot. Sel eukariot dia memiliki organel lebih banyak dan lebih lengkap dibanding dengan prokariot seperti yang kalian saksikan. Nah, terdapat pada sel tumbuhan, hewan, dan kita manusia, sel eukariot. Namun berbeda dengan sel prokariot. Sel prokariot jauh lebih sederhana. Susunannya hanya terdiri dari materi genetik saja. Tidak seperti sel eukariot ya. Nah, contohnya pada bakteri. Ya, bakteri tersusun atas sel prokariot yang tidak mengandung banyak organel. Nah, organel seperti ini sudah sampaikan adalah organ kecil yang fungsinya yang mirip dengan organ tubuh kita. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat ya, di sana setiap organel seperti berenang-renang di sitoplasma, cairan sel. Kita zoom lagi, ada DNA. DNA ini dibuat di dalam nukleus sebagai inti yang menjadi informasi yang kemudian akan dikeluarkan melalui inti tersebut atau nukleus menuju ke sitoplasma.
menuju ke retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, kemudian akan dikeluar menuju sel-sel target. Sehingga kalian bisa tahu DNA kalian bisa tersebar di seluruh tubuh kalian, baik itu di rambut, di tangan, di kaki, di kulit, dan semacamnya. Nah, ini ketika protein keluar dari nukleus melalui pori dari nukleus, bisa menempel di retikulum endoplasma untuk melanjutkan sintesis proteinnya, kemudian ada pula yang tersebar. Ya, kalian bisa lihat ada retikulum yang ditempeli oleh ribosom dan ada yang tidak ditempeli oleh ribosom. Yang ditempeli oleh ribosom itu adalah retikulum endoplasma kasar, berbeda dengan retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, kemudian ada protein-protein atau hasil dari sintesis protein itu yang tersebar di sitoplasma. Semoga dengan video tadi dapat menambah pengetahuan dan kemampuan kalian dalam materi sel ini. Ya, untuk menambah kompetensi kalian dalam materi sel ini, Miss akan sampaikan tugas untuk kalian. Harus kalian kerjakan dalam bentuk suara atau rekaman suara. Nah, tugas pertama atau soal pertama adalah kalian harus mengetahui atau menjelaskan dua kesamaan karakteristik dari kloroplas dan mitokondria dan pertimbangkan fungsi serta struktur membrannya. Kemudian yang kedua adalah jelaskan perbedaan struktur dan fungsi antara retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya adalah mengapa DNA mitokondria hanya diwarisi dari ibu. Selanjutnya, organel sel apa saja yang berperan dalam instruksi genetik berupa sintesis DNA dan jelaskan prosesnya dengan kalimatmu sendiri. Selanjutnya, kalian harus menggambarkan ya di buku tugas kalian perbedaan struktur dan fungsi sel pada hewan dan sel tumbuhan. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada materi sel hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.